Ya, kita ingin menuju ke Pak Yasin. Pak Yasin, apakah Anda setuju kalau misalkan debat yang kemarin disampaikan khususnya nih ya untuk poin soal pemberantasan korupsi adalah sebuah debat kusir atau mungkin punya pandangan lain, Bapak? Ya, khusus apa yang disampaikan oleh Mas Uceng atau Mas Zainal Mokhtar ini. Panggilan akrabnya memang Mas Uceng ya. Jadi kalau roadmap itu yang membuat itu harus KPK dan dilaksanakan konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Itulah yang harus dikerjakan oleh KPK dan membuat acuan kerjanya sesuai dengan renstra yang dibuat melalui pemilihan indikator, kemudian target indikator dan evaluasi, kemudian disampaikan kepada publik capaian indikator di masing-masing bidang. Ya khusus untuk yang KPK periode 5 ini tidak terlihat di bidang-bidang capaian yang saya sebutkan, baik bidang pencegahan dan penindakan yang merupakan core tugasnya pun juga tidak pernah disampaikan ke publik, padahal KPK ini bukan bertanggung jawab ke publik. Jangan sampai tambahan 1 tahun ini para komisioner KPK, apalagi yang ketua KPK sementara yang ditunjuk ini membuat polemik-polemik di publik. Nah, kalau yang dikatakan debat kusir itu adalah debat yang menyimpang dari bidang yang sedang dibahas. Ini kan juga tidak. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, waktunya kan sangat pendek, yaitu limited of time. Jadi kita menilainya seperti apa kepandian dari masing-masing calon presiden itu untuk memanage waktu yang pendek untuk menyampaikan pesan-pesannya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Untuk sementara, ya, quote and quote, ini sudah cukup karena masalah time constraint gitu. Jangan sampai menyimpang dari bidang-bidang yang telah ditentukan, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bidang pemberantasan korupsi, bidang demokrasi, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya ya, di bidang hukum. Ini kan yang penting setelah disampaikan oleh Capres ini sesuai dengan tema yang sedang dibahas sesuai dengan waktunya. Jadi tidak bisa juga, ini saya juga tidak setuju kalau dianggap ini debat kusir. Ini kalau kita bandingkan dengan debat yang dicanangkan oleh KPU pada periode tahun 19 ini jauh lebih bagus ini yang sekarang ini. Jadi lebih tertib dan tidak boleh itu kemudian melewat dari waktu yang telah ditentukan. Nah, ini publik yang menilai itu dalam waktu yang singkat ini sejauh mana kecerdasan dan kepintaran dari masing-masing calon ini dalam menyampaikan diksi sesuai dengan bidangnya. Saya kira itu, jangan sampai ini menjadi hal yang artinya tidak didukung. Kita dukung, dan untuk yang debat periode berikutnya kan masih ada, bisa saja diperbaiki apa yang kurang di debat yang perdana ini untuk disampaikan pada debat yang periode berikutnya. Nah, ini pimpinan KPK sekarang ini kalau saya nilai itu tidak bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik. Apakah ini kegagalan pansel, kegagalan eksekutif dan legislatif, sehingga dipilihlah pimpinan yang semacam ini kualitasnya hanya membuat polemik saja, melanggar etik, melanggar hukum. Ini kan yang menjadi permasalahan. Jangan menyalahkan calon presiden yang baru membuka dengan kalimat-kalimat pokok yang ada di dalam debat presiden ini, kemudian dia memandangnya negatif. Tunggu dulu sampai pada periode-periode berikutnya. Kalau kurang jelas, khususnya aspek pemberantasan korupsi, ya dipanggil saja atau diundang ke KPK untuk menyampaikan visi dan misinya secara detail kepada KPK. Mungkin bisa disampaikan melalui suatu forum yang terbuka. Media juga bisa datang, bagian masyarakat yang ingin melihat, sepanjang itu bisa diatur tempat dan waktunya, saya kira itu akan lebih bagus, lebih terbuka, sehingga publik bisa menilai secara jelas dari masing-masing calon presiden itu. Begitu, Mbak. Baik. Forum tersendiri antara KPK dan juga para capres dan juga disaksikan publik di luar debat yang diadakan oleh KPU. Tapi Mas Uceng, seperti ini kan KPK sedang dilanda isu yang sangat luar biasa, badainya kepercayaan publik juga menurun kepada
KPK. Kira-kira apa yang harus dilakukan para capres ini untuk menguatkan KPK kembali sehingga tidak ada kata pesimis untuk pemberantasan korupsi di tanah air, Mas Uceng? Saya kira begini ya, kalau kita belajar dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, ada Opstif, ada Operasi Budi, ada Komite 4, ada KPKPN, ada KPK. Saya kira kita balik ke sebuah pernyataan yang sama bahwa sebenarnya untuk menguatkan pemberantasan korupsi itu yang paling dibutuhkan pertama tentu saja adalah komitmen dari pemerintah dan DPR. Jadi komitmen dari negara untuk menguatkan pemberantasan korupsi, karena lembaga-lembaga yang saya sebutkan sebelumnya itu selalu habis atau selalu jatuh atau selalu hancur oleh karena komitmen dari pemerintah dan DPR sendiri yang tidak ada. Jadi setelah dibentuk lalu dibubarkan, setelah dibentuk lalu kemudian tidak diberikan perlindungan, setelah dibentuk undang-undangnya diubah, setelah dibentuk tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari negara termasuk soal pendanaan. Nah, saya kira kalau kita bicarakan seperti yang diharapkan Pak Nawawi adalah soal hal yang baru, mohon maaf ya, belum tentu juga kalau kita tanyakan. Misalnya orang yang paham soal anti korupsi nih, Pak Nawawi disuruh menjelaskan ke kita apa yang dia maksud hal yang baru dalam pemberantasan korupsi. Jangan-jangan nggak ada juga hal yang baru yang bisa disampaikan gitu. Karena kan hal yang baru itu tentu saja sangat berkaitan dengan ekspertis, kapasitas orang, kemampuan orang untuk membaca. Jangan-jangan begini aja, kita panggil Pak Nawawi, suruh dia menjelaskan ke kita apa yang dia maksud dengan pemberantasan korupsi baru. Jangan-jangan nggak ada juga yang baru, gitu. Itu mengulang saja hal yang lama. Makanya saya balik ke pernyataan saya di awal. Sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah komitmen. Dan kalau kita bicara komitmen, kemarin ketiga-tiganya kan paling tidak udah menyinggung komitmen itu. Ya kan, komitmen dari negara. Karena jatuh bangunnya selalu itu. Yang kedua, kalau selain dari komitmen, maka kemudian dukungan sistem kelembagaan dan pendanaan yang memadai. Jadi kan kalau kita bicara lembaga negara independen seperti KPK, independensinya itu kan berayun atau berada di wilayah bukan secara independensi secara institusi, tetapi juga independensi secara fungsi dan independen secara birokrasi. Nah, dukungan ini yang penting nih. Jadi sejauh mana misalnya harusnya diulang atau dikuatkan kembali independensinya. Kemarin ada sebenarnya capres yang menawarkan untuk balik ke undang-undang lama misalnya, atau merevisi dan mengembalikan independensinya. Nah, yang ketiga kalau kita bicara soal upaya pemberantasan korupsi, yang ketiga saya kira adalah keterpaduan atau kesinergi. Ya, karena pemberantasan korupsi ini kan bukan musuh pribadi, dia adalah musuh kolektif. Kolektif itu dalam artian bukan sekedar KPK, tapi juga ada pemerintah di situ, ada DPR di situ, ada partai politik, ada masyarakat, ada banyak sekali subsistem yang kemudian bekerja sama. Nah, membangun komitmennya itu yang harusnya dilakukan. Siapa orkestratornya? Ya mohon maaf, sekarang kan kalau kita baca misalnya Inpres rancangan aksi nasional pemberantasan korupsi, ya dirijennya malah ada di KPK gitu, bukan di pemerintah. Dirijen utamanya kan sebenarnya ada di KPK gitu. Makanya tagihannya harusnya ke KPK tuh kalau kita bicara soal bagaimana membangun sinergi utama dari semua kelembagaan negara untuk menuju ke arah sana. Jadi artinya begini ya, memang pada akhirnya yang dimaksud percepatan pemberantasan korupsi itu yang paling dibutuhkan sebenarnya sederhananya adalah komitmen. Oke. Jadi komitmen dari negara untuk membantu itu. Jadi kalau ditanyakan apa hal yang baru, itu peritilannya banyak sekali dari komitmen, termasuk penaikan gaji, menguatkan independensi, lalu memperbaiki subsistem seperti pendanaan partai politik, lalu kemudian mengatur larangan non-konflik kepentingan. Ada banyak sekali sebenarnya subsistem yang harusnya dilakukan. Yang kalau Pak Nawawi yang memang sudah lama melakukan pemberantasan korupsi, mungkin tidak ada juga yang baru di situ. Ya memang apa yang baru? Karena selama ini memang sudah banyak upaya pemberantasan korupsi, tapi yang tidak pernah hadir sebenarnya adalah komitmen. Baik. Sudah banyak sekali sebenarnya resep yang diserahkan kepada pemerintah, termasuk kepada KPK sendiri, tapi ya sama, pemerintah dan KPK, pertanyaan dasarnya sama, komitmennya. Oke, baik, ya kan? kita dapat tangkapnya, kita dapat tangkap poinnya.
Mas Uceng. Terima kasih, poinnya adalah komitmen. Kita lihat saja seperti apa nanti komitmen dari ketiga orang capres yang nanti seandainya terpilih menjadi presiden 2024 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi waktu bersama kami. Selamat petang semuanya.